terima kasih sudah datang di ruangan saya ini. Kira-kira apa ya yang akan kita bicarakan hari ini? Selamat siang juga Bu Cahya. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan Bu Cahya dan udah mengundang saya pada sesi kali ini. Hari ini tuh saya ingin menyampaikan yang ingin saya obrolin nih Bu nih. Ini ceritanya nih Bu, di sekolah saya itu kan kebetulan kan sekolah penggerak nih Bu ya. Nah di mana sekolah penggerak itu ada materi-materi baru yang mana setiap orang itu harus paham dan harus belajar gitu loh Bu. Tapi saya merasa itu guru-guru di tempat saya itu motivasi belajarnya itu rendah Bu. Motivasinya belajarnya rendah dan kayak apa ya, upgrade kompetensinya itu nggak nggak begitu mereka nggak begitu respect gitu loh. Padahal guru-guru di tempat saya itu bener-bener apa ya, usianya usia-usia masih produktif, masih muda-muda, kan harus kayak yang muda itu energik, semangat untuk belajar. Tapi di sini kok malah mengalami penurunan motivasi belajar gitu. Oh, begitu. Oke, jadi Bu Im menghadapi masalah di lingkungan sekolah Bu Im sendiri ya. Jadi maksudnya eh, guru-guru di sana itu memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Jadi untuk mengupgrade dirinya itu motivasinya rendah. Begitu ya Bu Im? Bener banget Bu. Oke. Nah, kira-kira apa yang ingin Bu Im obrolkan dengan saya pada hari ini? Saya tuh pengennya tuh nanti setelah sesi coaching ini ya Bu Cahya, saya bisa dapat solusi untuk permasalahan yang saya alami di sekolah, terutama menghadapi guru-guru yang tadi motivasi belajarnya rendah itu, biar motivasi belajarnya itu bisa jadi lebih baik lagi gitu. Jadi mereka itu semangat untuk belajar gitu dan mau Oke. mengupgrade kompetensinya gitu. Oke. Jadi menurut Bu Im, kira-kira kompetensi apa ya yang harus di-upgrade dari teman-temannya Bu Im sendiri? Kalau menurut saya sih, kalau profesional mereka kan bisa belajar sendiri ya. Oh, sepertinya yang menurut saya lebih ke kompetensi pedagogiknya, Bu. Soalnya kan kita sebagai pendidik dengan model kurikulum yang baru ini juga sangat berbeda sekali cara dengan kurikulum yang sebelumnya. Jadi menurut saya sih yang kompetensi pedagogik itu. Oke. Oke. Eh, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira di posisi mana atau di posisi mana sekarang ini kompetensi apa semangat untuk mengupgrade kompetensi pedagogik dari teman-teman Bu Im itu di skala berapa ya kira-kira? Kalau menurut saya sih masih cukup rendah banget sih menurut saya sih Bu ya. Sekitar 5. Oh, di posisi Rendah 5 ya banget. Bu Im ya. Iya. Oke. Jadi kalau melihat kondisi sekarang yang di posisi 5 nantinya kemungkinan berhasil di-upgrade, di posisi mana kira-kira teman-teman Bu Im? Mungkin 7 sampai 8 tuh udah bagus sekali sih menurut saya sih, Bu. Karena Oh cuman gitu juga ya. agak agak berat juga sih untuk mengajak mereka untuk meningkatkan motivasi. 7 sampai 8 udah cukup bagus. Oh, harus semangat tapi tetap pasti bisa Bu Iya. Im ya. Oke, dari hambatan kira-kira dari yang tadi ya, dari kondisi kemudian Bu Im mungkin nanti bisa mengupgrade. Kira-kira hambatan atau gangguan apa yang mungkin menghalangi Bu Im dalam mengajak Bapak Ibu guru itu untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya? Ini jadi ada juga sih beberapa nggak guru yang senior ya, dengan kalau udah senior itu kan mereka ibaratkan udah ilmu itu udah ngelontok dan sudah banyak makan asam manis asam garamnya itu kan udah banyak gitulah. Jadi apa ya, mereka itu kayak susah gitu loh untuk diajak untuk belajar, apalagi dengan metode baru itu mereka itu alah ini cuman proyek begitu. Jadi padahal sebenarnya apa yang kita saat ini itu banyak hal-hal baru yang mereka itu sebenarnya tidak paham gitu ya, tidak mereka ketahui, dan itu mereka itu butuh untuk refresh, tapi mereka masih agak susah gitu untuk diajak untuk move on itu. Oh begitu. Jadi kira-kira bagaimana ya caranya untuk mengajak
teman-teman Bu Im itu untuk mau meng-upgrade kompetensinya, khususnya kompetensi pedagogiknya? Mmm, Sebenarnya sih saya tuh biasanya kadang kalau dapat materi baru, itu ilmu baru itu saya kan selalu share via WA gitu Bu ya materinya. Tapi, mereka itu, kok nggak, apa ya, nggak pernah dibaca atau gimana saya juga kurang tahu juga atau karena kesibukan mereka gitu. Kemudian saya itu pernah berpikir, kalau seperti ini nggak ada yang belajar sendiri, mandiri, membaca, nggak mau, gimana kalau misalkan mereka saya ajak belajar bersama gitu. Belajar bareng-bareng kan kalau bareng-bareng itu lebih semangat, lebih ringan, mungkin kalau ada yang kesulitan bisa diobrolin bareng gitu. Jadi pengen saya sih diajak belajar bareng-bareng gitu loh Bu. Hmm. Ada Bu waktunya untuk misalnya memungkinkan nggak untuk mengajak belajar bareng-bareng tadi itu? Jadi kebetulan di sekolah saya itu setiap hari Kamis itu kan selalu ada rapat rutin gitu Bu ya. Saya Mhm. itu pengennya waktu rapat rutin itu nggak hanya sekedar rapat saja gitu. Kadang ada yang hal yang dibicarakan nggak ada yang terlalu penting itu kadang cuma buat guyon-guyon gitu loh Bu. Saya tuh pengennya tuh daripada guyon-guyon kan gimana kalau daripada sesi rapat itu setelah rapat nanti ada meluangkan beberapa waktu berapa menit setengah sampai 1 jam untuk belajar bersama gitu. Ya, berarti itu secara formal ya Bu, karena dalam rapat gitu ada Mm-mm. apa pihak sekolah, kemudian ada ini. Ada cara lain mungkin Bu Im untuk selain cara-cara informal misalnya? Eh, Mungkin bisa cara pendekatan ke teman-teman yang ada di ruang guru ya, misalkan di ruang guru mereka lagi nggak ada kerjaan atau apa, lagi nganggur, sedang nunggu jam kosong, misalkan seperti itu. Mungkin saya bisa melakukan pendekatan, tanya-tanya gimana perkembangan mereka terhadap kurikulum yang baru ini, kemudian eh, yuk gimana kalau belajar bersama, gimana mungkin bisa saya bertanya di mana kesulitannya, apa yang ingin mereka pelajari, hal yang baru mungkin bisa dari situ. Ya, jadi menyampaikannya saat ada yang bergerombol gitu Bu Im bisa masuk gitu berarti secara informal gitu ya Bu maksud Bu Im Iya, ya. iya. Nah, menurut Bu Im, penyampaian pengetahuan baru tadi untuk mengupgrade kompetensi teman-temannya tadi yang memungkinkan dalam jangka waktu yang dekat ini, itu secara formal atau informal? Oh, kalau menurut saya sih kayaknya yang informal Bu ya kan eh, kalau ketemu sama guru kan sewaktu-waktu gitu kan ketika ada di sekolah. Tapi kalau yang tadi yang hari Kamis itu tadi sepertinya saya nggak bisa melakukannya langsung dalam waktu dekat karena saya juga harus konsultasi dengan kepala sekolah kan. Apakah eh, diizinkan waktu ketika rapat itu kita untuk belajar bersama gitu. Ya, ya. Nah, sekarang menurut Bu Im kira-kira berapa waktu sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk mengupgrade kompetensi pedagogik dari teman-teman Bu Im di sekolah? Kalau misalkan nanti itu kita diizinkan untuk belajar bersama di setiap hari Kamis itu, mungkin antara 2 sampai 3 bulan lah bisa. Sampai 3 bulan. Oke. Iya, karena Wah, banyak kan ya, melihat tadi kalau dilihat dari skalanya kan 5 itu Bu ya, jadi kan masih banyak gitu loh yang perlu ya, dipersiapkan, ya, jadi ya, agak cukup lama betul. juga. Nah, sekarang ukuran keberhasilan dari upgrade kompetensi tadi apa kira-kira Bu? Kalau menurut saya sih, mereka bisa menunjukkan sikap antusias untuk belajar gitu ya Bu ya, misalkan, eee Hmm, nggak perlulah saya bertanya tapi mereka yang bertanya ke saya gitu, gimana ini perkembangannya ini nah mungkin seperti itu kemudian bisa juga ketika nanti kita kita belajar bersama itu kehadiran mereka itu bisa sampai 90% lah misalkan. Dan mereka aktif bertanya antusias mengikuti pembelajaran dan syukur-syukur mereka ketika saya berikan materi secara mandiri itu udah langsung dibuka tanpa harus dioprak-oprak. Nah, itu menurut saya sih indikator keberhasilannya. oke. Kemudian apa komitmen dari Bu Im terhadap rencana peningkatan kompetensi pedagogik dari teman-teman Bu Im agar harapan Bu Im tadi terlaksana? Ya, mungkin saya harus konsisten ya, mungkin setiap ada guru yang nganggur atau nggak ada kerja, apa ya,
punya waktu luang di ruang guru itu nggak capek-capeknya lah untuk tanya gimana sih perkembangannya, ada yang ditanyakan, mungkin saya harus agak seperti itu ya. Terus kalau yang kegiatan hari Kamis itu semoga aja bisa berjalan dengan lancar, itu bisa setiap hari Kamis konsisten berjalan begitu. Oke. Kira-kira siapa Bu yang bisa membantu Bu Im dalam menjaga komitmen itu? Mungkin kalau menurut saya sih kepala sekolah ya mungkin ya, karena beliau yang paling tinggi ada di sekolah saya dan kebetulan saya juga bawahannya begitu. Kalau mungkin itu sih kalau menurut saya yang bisa membantu saya selalu mengingatkan. Ya, agar teman-temannya jadi semangat untuk upgrade ya Bu. Jadi Ya betul. motivasi dari kepala sekolah sangat penting ya. Oke. Kemudian bagaimana Bu tindak lanjut dari sesi coaching pada hari ini? Mungkin saya akan, kalau yang tadi ya ngobrol bareng sama teman, mungkin bisa saya lakukan secara dalam waktu dekat ini ya, bisa dimulai dari besok atau lusa juga, pokoknya saya menemuin guru-guru yang punya waktu luang di ruang guru, bisa saya lakukan seperti itu. Dan saya juga harus segera berkomunikasi dengan kepala sekolah dengan rencana saya untuk memanfaatkan waktu di hari Kamis itu tadi, ketika rapat bersama kita gunakan untuk belajar bersama gitu. Semoga saja bisa terwujud. Amin. Oke, Bu Im, terima kasih. Saya rasa cukup sesi coaching pada hari ini. Minggu depan bisa ya kita, saya pengen sih ketemu lagi dengan Bu Im untuk minggu depan untuk mengetahui perkembangan dari upgrade kompetensi dari teman-teman Ibu Imro Atul. Oh ya, terima kasih Bu Cahya. Mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa menyampaikan ada kabar gembira ya, perkembangannya ya, menyampaikan kabar gembira. Saya bisa menyampaikan itu ke teman-teman dari ngobrol-ngobrol biasa perkembangannya seperti apa, dan semoga kepala sekolah juga menyetujui rencana saya untuk belajar bersama, biar motivasi guru di tempat saya untuk belajar itu meningkat begitu. Oke. Terima kasih buat saya atas waktu Semoga yang berhasil Bu Im ya. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mendapatkan pencerahan hari ini dari